Sebelumnya Rahayu, nama saya Nata Ninggreta Prameswari dengan NPM 211038622000021. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang evaluasi pembelajaran dalam perspektif K13 atau kurikulum 13. Di sini ada beberapa subtema. Yang pertama yaitu pendekatan penilaian, ruang lingkup, teknik, dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian, karakteristik penilaian, implementasi evaluasi pembelajaran K13 di tingkat SD, SMP, dan SMA, kendala dalam implementasi, dan solusi permasalahan. Yang pertama, kita akan membahas pendekatan nilai. Komponen terpenting dalam proses pembelajaran salah satunya yakni penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian terhadap capaian hasil belajar peserta didik dapat dilakukan selama proses pembelajaran maupun setelah proses pembelajaran. Dengan melakukan penilaian, pendidik dapat mengetahui secara detail progres perkembangan kompetensi peserta didik. Penilaian merupakan bagian yang terintegrasi dengan proses pembelajaran. Artinya, penilaian tidak boleh dipisahkan dari proses pembelajaran. Dalam melakukan penelitian, pendidik dapat menerapkan 3 pendekatan, yaitu assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as learning. Assessment of learning merupakan pendekatan penilaian yang dilakukan setiap proses pembelajaran berakhir. Pendidik melakukan penilaian di akhir tahun untuk memberikan simpulan terhadap hasil capaian kompetensi peserta didik sebagai laporan kepada wali murid. Penilaian ini biasanya merupakan bentuk penilaian sumatif seperti ujian sekolah dan ujian nasional. Kemudian yang kedua yaitu assessment for learning. Pendekatan ini merupakan kegiatan penilaian selama proses pembelajaran berlangsung dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Pendidik dapat memberikan umpan balik terhadap proses belajar peserta didik, monitoring kemajuan, dan menentukan arah kemajuan belajarnya. Bentuk penilaian dengan pendekatan ini dapat berupa penugasan, presentasi, proyek, dan kuis. Yang ketiga yaitu assessment as learning. Penilaian dengan menggunakan pendekatan assessment as learning memiliki fungsi formatif dan dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung. Pendekatan ini hampir sama dengan assessment for learning. Perbedaannya hanya pada keterlibatan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Dengan demikian, peserta didik mendapatkan pengalaman baru menjadi seorang penilai bagi dirinya sendiri. Penilaian yang dilakukan tetap mengacu pada pedoman atau rubrik penilaian dan kriteria. Contoh penilaian dengan pendekatan ini seperti penilaian diri dan penilaian antar teman. Selanjutnya kita akan membahas ruang lingkup, teknik, dan instrumen penilaian. Ruang lingkup. Penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang, sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu teknik dan instrumen penilaian. Teknik dan instrumen penilaian yaitu terdapat penilaian kompetensi sikap, penilaian kompetensi pengetahuan, dan penilaian kompetensi keterampilan. Yang pertama, kita akan membahas penilaian kompetensi sikap, yaitu terdapat observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, dan jurnal. Yang pertama, observasi.
merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung. Instrumen yang digunakan yaitu dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Yang kedua yaitu penilaian diri, merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri. Selanjutnya, penilaian antar peserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian antar peserta didik. Yang selanjutnya yaitu jurnal. Jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang penilaian kompetensi pengetahuan, yaitu terdapat instrumen tes tertulis, yaitu berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Instrumen uraian dilengkapi dengan pedoman penskoran. Yang selanjutnya yaitu instrumen tes lisan, ini berupa daftar pertanyaan. Yang selanjutnya yaitu instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah atau proyek yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. Yang selanjutnya yaitu penilaian kompetensi keterampilan, terdapat tes praktik, proyek, dan portofolio. Pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik. Tes praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan, yaitu melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuai dengan tuntutan kompetensi. Yang kedua, proyek. Proyek adalah tugas-tugas belajar yang meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu. Yang ketiga yaitu portofolio, yaitu penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat reflektif dan integratif untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, dan kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Karya tersebut dapat berbentuk tindakan nyata yang mencerminkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungannya. Untuk instrumen yang digunakan dalam tes praktik, proyek, dan penilaian portofolio ini berupa daftar cek atau skala penilaian yang dilengkapi dengan rubrik. Selanjutnya yaitu mekanisme dan prosedur penilaian. Yang pertama, penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidikan, pemerintah, atau lembaga mandiri. Yang kedua, penilaian hasil belajar dilakukan dalam bentuk penilaian otentik, penilaian diri, penilaian proyek, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian sekolah, dan ujian nasional. Untuk penilaian otentik, ini dilakukan oleh guru secara berkelanjutan. Penilaian diri dilakukan oleh peserta didik untuk tiap kali sebelum ulangan harian. Penilaian proyek dilakukan oleh pendidik untuk tiap akhir bab atau tema pelajaran. Ulangan harian dilakukan oleh pendidik terintegrasi dengan proses pembelajaran dalam bentuk ulangan atau penugasan. Ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester dilakukan oleh pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan. Ujian tingkat kompetensi dilakukan oleh satuan pendidikan pada akhir kelas 2, tingkat 1, kelas 4, tingkat 2, kelas 8, tingkat 4, dan kelas 9, tingkat 5.
dengan menggunakan kisi-kisi yang disusun oleh pemerintah. Ujian tingkat kompetensi pada akhir kelas 6 tingkat 3, kelas 9 tingkat 4A, dan kelas 12 tingkat 6 dilakukan melalui UN atau ujian nasional. Ujian mutu tingkat kompetensi dilakukan dengan metode survei oleh pemerintah pada akhir kelas 2 tingkat 1, kelas 4 tingkat 2, kelas 8 tingkat 4, dan kelas 11 tingkat 5. Ujian sekolah dilakukan oleh satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan ujian nasional dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian selanjutnya yaitu perencanaan ulangan harian dan pemberian proyek oleh pendidik sesuai dengan silabus dan dijabarkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang selanjutnya, kegiatan ujian sekolah madrasah dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama yaitu menyusun kisi-kisi ujian, mengembangkan instrumen seperti menulis, menelaah, dan merevisi. Kemudian melaksanakan ujian, mengolah, yaitu menyekor dan menilai, dan menentukan kelulusan peserta didik. Dan yang kelima yaitu melaporkan dan memanfaatkan hasil penilaian. Tadi itu merupakan langkah-langkah untuk kegiatan ujian sekolah atau madrasah. Dan selanjutnya yaitu ujian nasional, dilaksanakan sesuai langkah-langkah yang diatur dalam prosedur operasi standar atau POS. Kemudian hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan ulangan harian berikutnya. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran remedial. Dan yang terakhir, hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan dilaporkan dalam bentuk nilai dan deskripsi pencapaian kompetensi kepada orang tua dan pemerintah. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan dan pelaporan penilaian. Yang pertama yaitu pelaksanaan dan pelaporan penilaian oleh pendidik. Penilaian hasil belajar oleh pendidik yang dilakukan secara berkesinambungan bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik, serta untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Penilaian hasil belajar oleh pendidik memperhatikan hal-hal sebagai berikut, di antaranya yang pertama yaitu proses penilaian. Proses penilaian diawali dengan mengkaji silabus sebagai acuan dalam membuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester. Setelah menetapkan kriteria penilaian, pendidik memilih teknik penilaian sesuai dengan indikator dan mengembangkan instrumen serta pedoman penyekoran sesuai dengan teknik penilaian yang dipilih. Yang kedua yaitu pelaksanaan penilaian. Dalam proses pembelajaran, diawali dengan penelusuran dan diakhiri dengan tes atau notes atau catatan. Penelusuran dilakukan dengan menggunakan teknik bertanya untuk mengeksplorasi pengalaman, belajar sesuai dengan kondisi dan tingkat kemampuan peserta didik. Yang selanjutnya, penilaian pada pembelajaran tematik terpadu dilakukan dengan mengacu pada indikator dari kompetensi dasar setiap mata pelajaran yang diintegrasikan dalam tema tersebut. Selanjutnya, hasil penilaian oleh pendidik dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui kemajuan dan kesulitan belajar, dikembalikan kepada peserta didik disertai balikan atau feedback berupa komentar yang mendidik atau komentar yang menguatkan yang dilaporkan kepada pihak terkait dan dimanfaatkan untuk perbaikan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu laporan hasil penilaian oleh pendidik itu berbentuk nilai atau deskripsi pencapaian kompetensi untuk hasil penilaian kompetensi pengetahuan dan keterampilan termasuk penilaian hasil pembelajaran tematik atau terpadu. Deskripsi sikap untuk hasil penilaian kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial. Selanjutnya yaitu laporan hasil penilaian oleh pendidik disampaikan kepada kepala sekolah atau madrasah dan pihak lain yang terkait, misal itu wali kelas, guru BK, dan orang tua atau wali pada periode yang ditentukan. Dan yang terakhir yaitu penilaian kompetensi sikap spiritual dan sosial dilakukan oleh semua pendidik selama 1 semester. Hasilnya diakumulasi dan dinyatakan dalam bentuk deskripsi kompetensi oleh wali kelas atau guru kelas.
Selanjutnya, pelaksanaan dan pelaporan penilaian oleh satuan pendidikan. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan peserta didik yang meliputi kegiatan. Yang pertama yaitu menentukan kriteria minimal pencapaian tingkat kompetensi dengan mengacu pada indikator kompetensi dasar tiap mata pelajaran. Yang kedua, mengkoordinasikan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, ujian tingkat kompetensi, dan ujian akhir sekolah atau madrasah. Selanjutnya, menyelenggarakan ujian sekolah atau madrasah dan menentukan kelulusan peserta didik dari ujian sekolah sesuai dengan POS ujian sekolah. Yang selanjutnya yaitu menentukan kriteria kenaikan kelas, melaporkan hasil pencapaian kompetensi atau tingkat kompetensi kepada orang tua atau wali peserta didik dalam bentuk buku rapor. Melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota dan instansi lain yang terkait. Melaporkan hasil ujian tingkat kompetensi kepada orang tua atau wali peserta didik dan Dinas Pendidikan. Selanjutnya, menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan melalui rapat Dewan Pendidik sesuai dengan kriteria. Yang pertama yaitu menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Selanjutnya yaitu mencapai tingkat kompetensi yang dipersyaratkan dengan ketentuan kompetensi sikap, yaitu spiritual dan sosial, termasuk kategori baik dan kompetensi pengetahuan dan keterampilan minimal atau sama dengan KKM yang telah ditetapkan. Lulus ujian akhir sekolah dan lulus ujian nasional. Yang selanjutnya, menerbitkan surat keterangan hasil ujian nasional atau SKHUN setiap peserta didik bagi satuan pendidikan penyelenggara ujian nasional. Yang selanjutnya yaitu menerbitkan ijazah setiap peserta didik yang lulus dari satuan pendidikan bagi satuan pendidikan yang telah terakreditasi. Yang selanjutnya kita membahas tentang pelaksanaan dan pelaporan penilaian oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan melalui ujian nasional dan ujian mutu tingkat kompetensi dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu ujian nasional. Penilaian hasil belajar dalam bentuk ujian nasional didukung oleh suatu sistem yang menjamin mutu dan kerahasiaan soal serta pelaksanaan yang aman, jujur, dan adil. Yang kedua, hasil UN atau ujian nasional ini digunakan untuk salah satu syarat kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Salah satu pertimbangan dalam seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya, pemetaan mutu, pembinaan dan pemberian bantuan untuk meningkatkan mutu. Dalam rangka standarisasi ujian nasional diperlukan acuan berupa kisi-kisi bersifat nasional yang dikembangkan oleh pemerintah, sedangkan soalnya disusun oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dengan komposisi tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu sebagai salah satu penentu kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Kriteria kelulusan ujian nasional ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah. Dan yang terakhir, dalam rangka penggunaan hasil ujian nasional untuk pemetaan mutu program atau satuan pendidikan, pemerintah menganalisis dan membuat peta daya serap ujian nasional dan menyampaikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Kemudian untuk ujian mutu tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi ini dilakukan oleh pemerintah pada seluruh satuan pendidikan yang bertujuan untuk pemetaan dan penjaminan mutu pendidikan di suatu satuan pendidikan. Selanjutnya, ujian mutu tingkat kompetensi dilakukan sebelum peserta didik menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk perbaikan proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu instrumen, pelaksanaan, dan pelaporan ujian mutu tingkat kompetensi mampu memberikan hasil yang komprehensif sebagai hasil studi lain dalam skala internasional.
Selanjutnya yaitu karakteristik penilaian. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Standar penilaian pendidikan ini disusun sebagai acuan penilaian bagi pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah pada satuan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dalam penilaian, untuk menentukan hasil belajar siswa atau peserta didik, tentunya memiliki karakteristik sesuai standar penilaian yang ditetapkan dalam kurikulum 2013. Terdapat 5 karakteristik penilaian hasil belajar peserta didik menurut kurikulum 2013, yaitu yang pertama, belajar tuntas. Untuk K1 dan untuk KI1, untuk KI3 dan KI4, peserta didik tidak diperkenankan mengerjakan pekerjaan berikutnya sebelum mampu menyelesaikan pekerjaan dengan prosedur yang benar dan hasil yang baik sesuai dengan KKM yang ditentukan sekolah. Yang kedua yaitu autentik, memandang penilaian dan pembelajaran secara terpadu, mencerminkan masalah dunia nyata, bukan dunia sekolah, menggunakan berbagai cara dan kriteria holistik, yaitu kompetensi utuh, merefleksikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang selanjutnya yaitu berkesinambungan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai perkembangan hasil belajar peserta didik, memantau proses kemajuan, dan perbaikan hasil terus-menerus dalam bentuk penilaian proses dan berbagai jenis ulangan secara berkelanjutan, seperti ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, atau ulangan kenaikan kelas. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan acuan kriteria. Kemampuan peserta didik tidak dibandingkan terhadap kelompoknya, tetapi dibandingkan terhadap kriteria yang ditetapkan, misalnya ketuntasan minimal yang ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing. Yang selanjutnya yaitu menggunakan teknik penilaian yang bervariasi. Teknik penilaian yang dipilih dapat berupa tertulis, lisan, produk, portofolio, unjuk kerja, proyek, pengamatan, dan penilaian diri. Selanjutnya yaitu implementasi evaluasi pembelajaran dalam K13. K13 di tingkat SD, SMA, atau SMK. Pembelajaran dalam implementasi kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan komprehensif hendaknya dilakukan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik peserta didik, serta kompetensi dasar pada umumnya. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dan prosedur pembelajaran berbasis karakter dan kompetensi sudah seharusnya dijadikan sebagai salah satu acuan dan dipahami oleh para guru, fasilitator, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan lain di sekolah. Untuk pelaksanaannya, yaitu ada kegiatan pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan, guru wajib yang pertama menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran, yaitu memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional, dan internasional, serta disesuaikan dengan karakteristik dan jenjang peserta didik. Yang kedua, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Yang ketiga, menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Dan yang keempat, menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai dengan silabus. Selanjutnya yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti ini menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran.
Pemilihan pendekatan tematik atau terpadu, saintifik, dan atau inquiry dan penyingkapan atau discovery, atau pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah atau project based learning disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan. Yang pertama yaitu ada sikap. Sesuai dengan karakteristik sikap, maka salah satu alternatif yang dipilih adalah proses afeksi mulai dari menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, hingga mengamalkan. Seluruh aktivitas pembelajaran berorientasi pada tahap kompetensi yang mendorong peserta didik untuk melakukan aktivitas tersebut. Yang kedua yaitu pengetahuan. Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta. Karakteristik aktivitas belajar dalam domain pengetahuan ini memiliki perbedaan dan kesamaan dengan aktivitas belajar dalam domain keterampilan. Untuk memperkuat pendekatan saintifik, tematik terpadu, dan tematik sangat disarankan untuk menerapkan belajar berbasis penyingkapan atau penelitian untuk mendorong peserta didik menghasilkan karya kreatif dan kontekstual, baik individual maupun kelompok. Disarankan yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah atau project-based learning. Dan yang selanjutnya yaitu kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup, guru bersama peserta didik, baik secara individu maupun kelompok, melakukan refleksi untuk mengevaluasi. Yang pertama, seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung. Yang kedua, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Yang ketiga, melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individu maupun kelompok. Dan yang keempat, menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Kemudian evaluasi. Secara harfiah, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation yang berarti penilaian. Akar katanya adalah value yang berarti nilai. Dengan demikian, secara harfiah, evaluasi pendidikan dapat diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Atau singkatnya, evaluasi pendidikan adalah kegiatan atau proses penentuan nilai pendidikan, sehingga dapat diketahui mutu atau hasil-hasilnya. Yang pertama, kita akan membahas tujuan dan fungsi evaluasi. Tujuan dan fungsi evaluasi ini dikaitkan dengan perencanaan, pengelolaan, proses, dan tindak lanjut pengajaran, baik yang menyangkut perorangan, siswa secara individu, kelompok, maupun kelembagaan. Tujuan evaluasi terbagi sebagai berikut. Yang pertama, yaitu untuk tujuan umum. Secara umum, tujuan evaluasi dalam bidang pendidikan ada dua, yaitu untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau taraf kemajuan yang dialami oleh peserta didik setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam waktu tertentu. Kemudian, yang kedua yaitu tujuan khusus. Adapun yang menjadi tujuan khusus dari kegiatan evaluasi dalam bidang pendidikan adalah yang pertama, untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Yang kedua, untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakkeberhasilan peserta didik dalam mengikuti program pendidikan, sehingga dapat dicari dan ditemukan jalan keluar atau cara-cara perbaikannya. Dan selanjutnya yaitu kegunaan evaluasi. Di antara kegunaan yang dapat dipetik dari kegiatan evaluasi dalam bidang pendidikan adalah yang pertama, terbukanya kemungkinan bagi evaluator guna memperoleh informasi tentang hasil-hasil yang telah dicapai dalam rangka pelaksanaan program pendidikan. Yang kedua, terbukanya kemungkinan untuk dapat diketahuinya relevansi antara program pendidikan yang telah dirumuskan dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga, terbukanya kemungkinan untuk dapat dilakukannya usaha perbaikan, penyesuaian,
dan penyempurnaan program perbaikan yang dipandang lebih berdaya guna dan berhasil guna, sehingga tujuan yang dicita-citakan akan dapat dicapai dengan hasil yang sebaik-baiknya. Evaluasi merupakan proses dari belajar mengajar yang secara keseluruhan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan mengajar. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan evaluasi terhadap ide dan dokumen kurikulum dilakukan terhadap upaya mencari informasi dan memberikan pertimbangan berkenaan dengan konsistensi ide kurikulum untuk mengembangkan kualitas yang diharapkan, dan desain kurikulum dengan model dan prinsip pengembangan kurikulum. Evaluasi kurikulum dilaksanakan dengan mengacu pada pasal 57 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan. Dinyatakan bahwa evaluasi kurikulum merupakan upaya mengumpulkan dan mengolah informasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan kurikulum pada tingkat nasional, daerah, dan satuan pendidikan. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai kendala yang sering ditemui oleh guru dalam mengimplementasikan kurikulum 2013. Banyak sekali polemik dan problematika yang terjadi mengenai penerapan pelaksanaan kurikulum 2013. Tidak hanya pada peserta didiknya yang terkendala, tetapi guru dan sumber daya yang lain pun mengalami permasalahan. Beberapa permasalahan yang terjadi pada saat penerapan kurikulum, di antaranya yang pertama yaitu guru mata pelajaran yang masih kurang paham akan konsep pelaksanaan kurikulum 2013 ini. Karena para guru masih kebingungan dengan teknik apa dia mengajar peserta didik. Sebagai guru, masih kekurangan proses pelatihan karena waktu pelatihan, kemampuan guru, dan tidak fokus dalam pelatihan persiapan K13 atau kurikulum 13. Yang kedua, guru masih belum pandai secara utuh memadukan antara materi pelajaran dengan sumber pembelajaran, serta dengan menggunakan media pembelajarannya. Yang ketiga, guru salah pengertian atau salah kaprah, karena beranggapan bahwa pada kurikulum 13 ini, guru tidak perlu menjelaskan. Dan yang keempat, peserta didik yang belum terbiasa dengan metode pembelajaran, karena yang biasanya pada KTSP, mereka hanya menerima materi dari guru mata pelajaran pada guru mata pelajaran. Dan pada kurikulum 2013, mereka dituntut untuk lebih aktif, kreatif dalam pelaksanaan pembelajaran. Dan yang kelima, tidak sebanding antara isi kurikulum 13 dengan media pembelajaran, di mana K13 ini ada pembelajaran berbasis teknologi, sedangkan media pembelajaran yang berupa teknologi itu tidak ada. Demikian tadi kendala yang ditemui dalam mengimplementasikan kurikulum 13. Selanjutnya yaitu kita akan membahas kira-kira solusi dari permasalahan tersebut mengenai kendala dalam mengimplementasikannya. Setiap masalah tentu ada solusi atau penyelesaiannya. Mengenai permasalahan penerapan pelaksanaan kurikulum 2013, ini tentu ada solusinya, yaitu dengan bekerja sama dan menyadari apa yang kurang. Ada beberapa cara solusi mengatasi permasalahan yang terjadi akibat kurikulum 2013. Yang pertama yaitu memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para guru, terkhususnya guru mata pelajaran, sehingga mereka dapat memahami dan mengerti apa yang akan mereka ajarkan. Kemudian yang kedua yaitu menyediakan media pembelajaran dan sumber-sumber belajar, sehingga antara isi kurikulum dengan materi pembelajaran dapat berkesinambungan
karena adanya media dan sumber pembelajaran. Yang ketiga yaitu memberikan motivasi kepada peserta didik, bahwasanya dengan kurikulum 2013, peserta didik akan lebih kreatif dan semangat dalam pembelajaran. Dan yang keempat, yaitu menyediakan media pembelajaran yang berbasis teknologi sesuai dengan isi kurikulum sehingga tidak mengalami ketertinggalan. Penggunaan teknologi juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan para peserta didik. Bagaimana siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama, dan merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak lagi sesuai. Dari hal tersebut, guru juga harus berperan mengatur batasan-batasan pembelajaran yang akan dipelajari. Penggunaan teknologi dalam implementasi kurikulum di sekolah terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan analisa. Dari segi perencanaan, guru merumuskan permasalahan dan memotivasi siswa yang disesuaikan dengan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Dari segi pelaksanaan, pada pelaksanaan eksplorasi, guru melibatkan belajar mencari informasi yang luas dan dalam tentang permasalahan yang akan dibahas dengan menggunakan teknologi. Pada pelaksanaan elaborasi, pembelajar membagi pembelajar dalam bentuk kelompok kecil yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan pembelajar dalam bekerja sama dan berkomunikasi. Pada pelaksanaan konfirmasi, guru memberikan umpan balik dan memberikan penegasan terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi. Demikian tadi solusi yang dapat digunakan dalam mengatasi permasalahan dalam mengimplementasikan kurikulum 2013. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam mempresentasikan evaluasi pembelajaran dalam perspektif kurikulum 2013. Apabila dalam saya menyampaikan atau menjelaskan terdapat kesalahan, kekeliruan maupun kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih dan salam Rahayu.